Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Fajan Pamungkas dengan NIM 64232050. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makroekonomi dan gaya hidup sehat, pengaruh tren olahraga lokal terhadap perubahan permintaan agregat dan kegiatan ekonomi. Langsung saja kita ke latar belakang. Mari kita mulai dari latar belakang ya guys. Kita semua pasti menyadari beberapa tahun belakangan, terutama pasca pandemi, ada pergerakan gaya hidup yang signifikan. Olahraga lari tidak lagi sekedar hobi atau rekreasi akhir pekan, melainkan sudah menjadi tren gaya hidup masyarakat urban. Nah, yang menarik dari perspektif ekonomi makro adalah fenomena ini ternyata menciptakan guncangan positif pada permintaan agregat. Lonjakan konsumsi ini begitu masif hingga memaksa industri retail lokal untuk memperluas operasional logistik mereka, itu yang mendasari analisis kita hari ini. Di slide berikutnya, tujuan dan pembahasan dari latar belakang tersebut. Presentasi ini akan berfokus pada 3 tujuan, yaitu pertama, kita akan mengidentifikasi faktor pendorongan tren ini dan kompensasi permintaan agregat, apa saja yang spesifikasi terdampak. Yang kedua, kita akan menganalisis efeknya terhadap kegiatan ekonomi seperti produksi, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan. Dan yang terakhir, ketiga, kita akan merumuskan rekomendasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Di slide berikutnya ada konsep permintaan ya. Sebelum membedakan kasusnya, mari kita ingat kembali teori dasarnya. Apa itu permintaan atau demand? Sederhananya, AD adalah total keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli dalam suatu perekonomian. Seperti yang terdapat pada rumus, AD diperumuskan oleh konsumen. C. Investasi. I. Pengeluaran pemerintah. G. Dan ekspor neto. XM. Pergeseran kurva permintaan ini bisa terjadi karena faktor-faktor non-harga, contohnya seperti perubahan tren dan preferensi konsumen yang sedang kita bahas. Nah, di slide selanjutnya ada komponen permintaan agregat. Untuk memperjelas rumusan tadi, berikut adalah rincian 4 komponen pembentukan permintaan. Ada consumption, atau konsumsi rumah tangga untuk kebutuhan hidup, lalu ada investment atau investasi ke sektor usaha seperti beli mesin atau tambah gudang. Ada juga kemudian pengeluaran permintaan untuk publik, dan terakhir next export, selisih ekspor dan impor. Nah, di slide berikutnya ini kajian analisa kasus. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan kajian. Analisa kasus kita akan membedah bagaimana geliat komunitas lari ini mempengaruhi indikator ekonomi. Di sini ada fenomena pasar ya. Yang pertama, bleed image rate. Kondisi real di pasar saat ini menunjukkan antusiasme yang luar biasa. Permintaan terhadap produksi olahraga, jenama atau brand lokal melonjak drastis. Akibatnya, para pelaku usaha retail kebanjiran pesanan. Kondisi ini memaksa mereka untuk bergerak cepat, merombak sistem logistik, memperbanyak stok barang di gudang, dan mempercepat rantai pasok agar permintaan pasar bisa terpenuhi. Di selanjutnya ada faktor pendorong utama. Pertanyaannya, apa yang memicu lonjakan ini? Terjadi 3 faktor, yaitu pertama, preferensi konsumen, kesadaran masyarakat akan kesehatan fisik makin tinggi. Kedua, efek media sosial ya. Kultur berbagai pencapaian lari seperti patch atau rute menciptakan FOMO atau fear of missing out yang menarik konsumen baru secara eksponensial. Dan ketiga, terakhir, kualitas produk lokal yang makin bersaing dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan brand global, sehingga memicu peralihan konsumen secara besar-besaran. Nah, di slide berikut ini ada dampak komponennya.
yaitu berdasarkan fenomena tersebut kita bisa melihat dampak langsung pada dua komponen permintaan. Yang pertama konsumen, C, melonjak tajam tidak hanya untuk beli sepatu tapi juga nutrisi, biaya pendaftaran, event lari hingga sport touris. Sebagai respons, investasi swasta juga naik, retail melakukan belanja modal dengan menambah volume inventory secara besar-besaran serta mengalirkan dana untuk ekspansi kapasitas pergudangan dan logistik agar tidak kehabisan stok. 10 ada efek multiplier makroekonomi, kenaikan konsumen dan investasi. Ini menciptakan apa yang disebut multi efek atau efek berantai terhadap kegiatan ekonomi real. Dari sisi produksi, pabrik-pabrik manufaktur beroperasi penuh dari sisi tenaga kerja, serta retail dan distributor banyak merekrut pegawai baru untuk operasional toko dan gudang. Dari sisi pendapatan, jam lembur dan rekrutmen ini meningkatkan upaya masyarakat dan tentunya laba bagi pelaku usaha. Dan pada akhirnya semua ini mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) khususnya di sektor perdagangan. Di slide berikutnya ini ada rekomendasi solusi strategis agar siklus ini tidak hanya menjadi tren sesaat. Biasanya kan tidak hanya FOMO yang cuma viral sesaat. Berikut aku kasih rekomendasi strategisnya. Untuk pemerintah, berikan insentif pajak atau kemudahan kredit untuk UMKM lokal, fasilitas event, dan jaga inflasi. Untuk pelaku usaha, harus segera mengadopsi sistem rantai pasok digital yang canggih agar stok tetap aman, serta pererat kolaborasi dengan komunitas. Dan untuk masyarakat, jadikan olahraga ini sebagai gaya hidup jangka panjang dan tetap bangga membeli produk dalam negeri untuk menjaga ketahanan ekonomi kita. Di slide berikutnya kita langsung ke kesimpulan ya guys. Sebagai kesimpulan, tren olahraga, lari, dan gaya hidup sehat bukan lagi sekedar fenomena sosial. Ini adalah guncangan positif bagi perekonomian kita yang terbukti berhasil mendorong konsumsi dan investasi. Siklus ini secara nyata mengoptimalkan kapasitas produk nasional, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, mungkin itu demikian presentasi dari saya. Untuk kedepannya saya memberikan saran untuk event yang terus berlanjut itu tidak hanya dibuat oleh si produksi, tapi juga ada kontribusi dari pemerintah melalui fasilitas, dan pastinya juga ada kontribusi buat dari kalian yang selalu menjalankan tugas itu guys. Sehat itu penting, kita harus tetap. Thank you banget ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.